Lukas 24 ayat 28 sampai 32. Kisahnya ada dua orang murid yang meninggalkan Yerusalem ketika Yesus dibangkitkan. Masih ingat itu ceritanya? Dua murid itu satunya namanya Kleopas. Dia jalan bersama dengan temannya. Lalu apa yang terjadi? Dia cerita tentang kebangkitan Tuhan. Rumor kebangkitan Tuhan. Mereka jalan tinggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Nah, Alkitab bilang bahwa tiba-tiba Yesus itu menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Tapi sayangnya, walaupun jalan sama Yesus, mereka nggak kenal bahwa yang lagi jalan sama mereka itu Yesus. Saudara lihat peta Alkitab, itu jarak Yerusalem Emmaus itu butuh sekitar 14 km. Itu kalau jalan kaki 14 km, itu kurang lebih berapa lama itu? 1 jam? 1 jam, 1 jam setengah atau 2 jam. Oke, 2 jam kongko. Tapi mata mereka tertutup, gila gak itu? Coba lihat. Lukas 24 ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Yesus itu sepertinya jual-jual mahal. Coba cek baik-baik, Alkitab bilang dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Berarti sebetulnya yang dia pengen apa sih sebetulnya? Meneruskan atau tidak? Tidak dong. Berarti dengan kata lain dia pura-pura. Itu bahasa kasarnya. Dia pura-pura ingin teruskan perjalanannya. Tapi Alkitab bilang, nah pertanyaan saya, kenapa sampai dia pura-pura? Kenapa sepertinya dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya? Jelas ayat selanjutnya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Ini kesungguhan bukan? Ini kesungguhan bukan? Tetapi mereka sangat mendesaknya. Itu kalau bahasa sekarang sampai ngemis-ngemis. Please ya Tuhan, jangan terusin. Stay untuk malam ini. Dan sudah perhatikan. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya mau tanya, kalau Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan dan mereka tidak mencegahnya, mereka tidak mendesaknya, kira-kira Yesus tinggal tidak? Tidaklah. Yesus teruskan perjalanannya. Berarti mereka kehilangan sebuah kesempatan emas untuk bermalam bersama dengan Yesus. Saya lanjutkan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memecahkannya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Apa upah yang Tuhan sediakan buat orang yang bersungguh hati waktu cari dia? Mata yang terbuka. Saudara bisa bayangkan kalau sampai mereka cuman hanya lepaskan kairos itu. Mereka biarkan Yesus teruskan perjalanannya. Saya mau tanya, apakah mata mereka terbuka? Enggak. Mata yang dimaksud saya mau tanya, mata bola mata atau bukan? Itu bukan bicara tentang mata bola mata. Tapi ini bicara mata hati. Jelas? Saya mau tanya, bukankah ada banyak orang Kristen cuma sebatas berkobar-kobar. Tapi tetap gak kenal Tuhan? Makanya jangan aneh kalau ada orang yang kerjaannya sepertinya suka sama hal-hal yang rohani. Tapi hidupnya gak bisa kenal Tuhan. Karena untuk kita bisa kenal Tuhan, kita butuh mata yang terbuka. Ada banyak orang bilang, oh semangat. Semangat kalau gak mata terbuka, bagaimana kita bisa kenal dia? Nah Alkitab katakan karena mereka mendesak dia berkat dan upah buat mereka yang bersungguh hati mencari dia. Adalah mata yang terbuka.